Halo teman-teman Bethlehem Sunday School, berjumpa lagi di persekutuan kita kali ini. Ayo kita siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sambil tiduran atau sambil main-main ya. Teman-teman, kita juga harus siapkan ruangan yang baik. Kita bisa di ruang keluarga atau di ruang tamu. Kita harus mengikuti persekutuan ini dari awal hingga akhir. Ingat ya teman-teman, kita juga jangan sambil main-main. Kita nggak boleh duduk dengan sembarangan. Kita harus duduk dengan rapi dan juga baik. Oke, siap semuanya? Kita juga harus menggunakan pakaian yang baik, menunjukkan sikap kita hormat kepada Tuhan. Jangan pakai piyama atau baju tidur. Hehehehe. Oke teman-teman, mari kita persiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sambil ngemil atau makan. Siap semuanya? Halo teman-teman, Hai. selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan Losa Eli dan Losa Elisa. Oke teman-teman, Losa harap kita semua sehat selalu ya. Oke teman-teman, kita mulai sekolah minggu kita hari ini. Kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kembali lagi ya Bapa, untuk kami dapat mengikuti sekolah minggu ya Bapa. Meskipun secara online ya Bapa, biarlah berikan kami tetap sukacita, berikan kami semangat agar kami bisa mengikuti sekolah minggu ini dengan sukacita, dengan semangat. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan sekolah minggu kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke teman-teman, langsung undang semuanya, kita bangkit berdiri yuk. Berdiri. Oke, bangkit berdiri, kita angkat pujian Mas Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Masih semangat Lose? Masih dong Los Masih. Teman-teman juga ya di rumah masih semangat. Harus kita tetap. mau tetap memuji Tuhan. Nah teman-teman tahu nggak? Kalau kita tuh dari pagi, siang, sore hingga malam hari selalu diberkati Tuhan. Iya nggak Lose? Ya, Tuhan selalu memberkati kita semua. Oke, nah teman-teman, Tuhan memberkati kita angkat pujian, aku diberkati. Ada gerakannya sedikit ya, siapa yang ikutin. Ya, oke teman-teman. Aku diberkati sepanjang
Bila waktu pagi hari yang berganti malam, aku diberkati, diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Oke, Siopengyo coba lihat di sekitar Siopengyo. Di sekitar Siopengyo itu ada Tuhan, di tengah-tengah kita ada Tuhan. Tuhan kita itu besar banget loh Eli, lebih besar dari apapun. Ayo kita nyanyi, Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Oke, Siopengyo, sekarang waktunya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita nyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Siapin ya Siopengyo. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Siopengyo Cauan, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, kembali lagi Lause Beni hadir untuk membawakan sebuah cerita. Tapi sebelum mulai, Lause mau tanya, kira-kira adik-adik di rumah pernah nggak dalam satu kesempatan merasakan ketakutan untuk melakukan sesuatu yang benar? Misalnya ada teman yang tidak bawa PR-nya. Dia suruh kamu berbohong kepada guru. Tolong katakan bahwa saya bawa tapi hilang. Disuruh berbohong atau ngomong sesuatu yang jujur. Nah, tapi nanti dimusuhi oleh teman kalau kita jujur. Nah, dilema seperti ini, kita kebingungan seperti ini pernah terjadi dalam satu kisah di Alkitab yang diambil dari kitab Ester. Seperti apa ceritanya? Kita ikuti sama-sama. Sayalah Ahasiweros. Saya seorang pemimpin besar kerajaan Persia. Seseorang yang sangat berkuasa. Saya tinggal di sebuah istana yang besar. Saya memiliki
semua yang saya inginkan. Saya adalah Hadasa, yang kemudian orang-orang memanggil saya sebagai Ratu Ester. Saya adalah seorang Yahudi yang tinggal di Persia. Sejak kecil saya dirawat dan dibesarkan oleh salah satu sanak keluarga saya, yaitu Mordekai. Betul sekali, sayalah Mordekai itu. Sayalah yang membesarkan dan merawat Hadasa atau Ratu Ester sejak ia masih kecil. Saya juga merupakan seorang Yahudi yang tinggal di Persia. Dan kemudian orang-orang menyebut saya sebagai pahlawan Yahudi. Nah, cerita ini dimulai ketika... Tunggu, saya belum memperkenalkan diri. Oke. Saya adalah Haman, seseorang yang bertugas di masa kejayaan Raja Ahasiweros. Saya pintar berpolitik dan menggunakan kata-kata saya untuk menghancurkan orang-orang yang tidak saya suka. Hei, dengarkan. Saya benar-benar tidak suka dengan orang-orang Yahudi, termasuk si Mordekai dan si Hadasa itu. Cerita dimulai ketika raja dan para tamu berpesta. Ratu Wasti, istrinya, membuat perjamuan makan sendiri untuk para perempuan istana itu. Pada hari ke-7, Ahasiweros mabuk karena terlalu banyak minum. Ia berjalan terhuyung-huyung, "Panggilkan ratuku kemari. Aku ingin ia memperlihatkan kecantikannya di depan para tamuku." Namun Ratu Wasti tidak mau melakukannya. Ia mengirim sebuah pesan. "Katakanlah kepada Raja Ahasiweros, Ratu Wasti menolak undangannya." Hal ini membuat sang raja marah, murka, dan membuang Ratu Wasti dari istana raja. Kemudian raja menyebarkan sebuah surat keputusan. Banyak perempuan yang dipilih dan dibawa ke tempat para selir untuk kemudian dipilih menjadi ratu baru. Termasuk Hadasa, perempuan Yahudi tersebut. Ketika Hadasa dibawa pergi oleh para pengawal raja, Mordekai berpesan kepadanya, "Jangan ceritakan kepada siapapun bahwa kamu seorang Yahudi." Raja Ahasiweros tertarik dengan kecantikan Hadasa. Ia menjadikan istri baru sang raja. Kemudian Hadasa dipanggil dengan sebutan baru, yaitu Ratu Ester. Sejak Ester menjadi ratu baru, setiap harinya Mordekai pergi ke gerbang istana untuk melihat dan memastikan keadaan Ratu Ester. Mordekai khawatir kalau terjadi sesuatu dengan Ester selama di istana. Ester hidup dengan baik. Raja sangat menyayanginya. Namun ada seorang yang tidak suka dengan Ester dan bangsa Yahudi lainnya. Itulah saya, yaitu Haman. Saya benci dan tidak suka dengan kumpulan orang-orang Yahudi yang menyembah Tuhan Allah tersebut. Bagaimana kalau saya merencanakan sesuatu yang jahat untuk menghancurkan mereka semua? Haman datang kepada raja menceritakan hal-hal yang tidak benar tentang Mordekai dan para orang Yahudi. Hasutan Haman didengar oleh Raja Ahasiweros. Maka raja memerintahkan untuk membasmi semua orang Yahudi yang ada di wilayah Persia. Mordekai yang mendengar kabar tersebut segera bergegas mengirimkan pesan kepada Ratu Ester. "Ester, kamu harus menghadap raja dan mintalah pengampunan untuk kita semua, bangsa-bangsa Yahudi." Ester merasa sangat sedih ketika tahu orang Yahudi akan dimusnahkan. Namun, ia juga tahu beberapa berbahaya buat dia untuk mendekati raja. Tak seorang pun dapat bertemu raja tanpa diperintahkan.
Orang yang melanggar aturan ini akan dihukum mati. Haman sangat senang sekali. Akal liciknya hampir berhasil. Mordekai, Esther, dan semua orang Yahudi ketakutan. Namun segala sesuatu kemudian berubah. Setelah 3 hari berdoa dan berpuasa, Ratu Esther memberanikan diri untuk menghadap raja agar ia mengampuni bangsanya. Raja akhirnya sadar bahwa ada seseorang yang jahat yang mempengaruhinya untuk membunuh semua orang Yahudi. Mordekai dan Esther berhasil mengungkapkan akal busuk si Haman. Dengan pimpinan Tuhan, mereka berhasil menyelamatkan semua keluarga mereka, sanak keluarga mereka. Itu dia si Haman, orang yang berada di samping raja selama ini. Dialah yang berbuat jahat terhadap hamba dan seluruh orang-orang hamba. Ungkap Esther kepada raja. Celaka, habislah Haman. Semua niat jahatnya gagal. Raja memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Haman dan menggantungnya. Ternyata Tuhan sungguh mengasihi orang yang baik seperti Mordekai dan Esther. Dan pada akhirnya semua Aman. Nah, Xiao Pengyo, baru saja kita mendengarkan sebuah cerita tentang keberanian Ratu Esther dan Mordekai dalam membela dan menyatakan kebenaran. Tuhan memang suka dengan anak-anak yang berani menyatakan kebenaran. Hari ini Lause Beni juga akan bawakan satu ayat hafalan yang diambil dari Yesaya 41 ayatnya yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sekali lagi ya anak-anak, kita akan baca bersama-sama di Yesaya 41 ayat yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kita ketemu lagi di cerita sekolah minggu berikutnya. Sampai jumpa. Oke, Xiao Pengyo, sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Bye, Cai Cia.